warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Badar TV? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya Dita Ruspedi kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang pastinya ditunggu-tunggu, Bisnis Anda, program yang akan mengupas dan mengupas sisi dari perjuangan dari para pelaku usaha dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini kita akan membahas bisnis Anda yang akan menginspirasi kita untuk menjalankan bisnis di tengah pandemi ya. Madu Sukatani. Langsung aja kita kenalannya sama narasumber istimewa kita kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya mau menyapa. Assalamualaikum. Ada Pak Haji Wawan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga semua sehat. Sehat alhamdulillah. Perjalanan lancar tadi ya dari lancar, Depok. nggak macet. Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang fokus di madu ya Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah. Walaupun Pak Wawan ini bisnisnya sudah banyak. Masya Allah ya. Tapi yang sedang kita akan bahas kali ini adalah madu Sukatani. Saya nggak akan nanya kenapa namanya Sukatani karena memang diproduksinya di Sukatani di Depok. Betul. Ya. Tapi pada saat awal mula menjalankan bisnis nih Pak Haji, kenapa mau pakai nama Sukatani seperti waktu itu? Ya, pertama-tama perlu saya sampaikan. Jadi kenapa kita pakai nama madu Sukatani? Pertama, saya memang tinggal di Sukatani. Nah, saya memulai kegiatan perubahan itu sejak tahun 1986. Oh, Masya Allah. Jadi sudah 33 tahun ya, sampai sekarang. Jadi saat itu saya membina perubahan ke seluruh Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, kita bina perubahan. Kenapa saya membina perubahan? Karena saat itu memang perubahan itu masyarakat perubahan atau para peternak lebah itu masih sedikit dan masih belum teredukasi. Mereka itu cara beternak lebah, cara manajemen perubahan, supaya bagaimana kita bisnis perubahan yang bisa menguntungkan, bisa bagus. Nah, kita membina ke lapangan ke seluruh Indonesia, baik dari sisi budidaya lebahnya maupun dari sisi manajemennya. Nah, karena saya tinggal di Sukatani, saat itu kepala desanya bertemu dengan saya. Pak Wawan, kan kita tahu Pak Wawan itu membina perubahan kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa di Sukatani kok tidak dibangun perubahan begitu kan? Karena memang saat itu saya tahun 86 itu masih fokus membina kemana-mana. Jadi kita tidak terinspirasi atau belum terinspirasi untuk membangun perubahan di Sukatani. Nah, akhirnya dengan datanya Pak Kepala Desa saat itu, saya tinggal di Sukatani Depok ya. Dulu masih belum Depok, masih Bogor. Ya, kita tuh Sukatani itu perbatasan lah antara Jakarta dan Bogor. Nah, terus jadi dulu belum ada lurah, masih Kepala Desa. Nah, tempat tinggal saya tuh banyak pohon rambutan, pohon mangga, pohon ya, besar-besar ya intinya. Pohon besar-besar. Nah, saat itu Pak Kepala Desa bertanya seperti itu, kenapa kok Pak Wawan membangun perubahan di mana-mana atau mengedukasi perubahan di mana-mana, tapi kok di Sukatani tidak? Akhirnya dengan statement Pak Kepala Desa seperti itu, saya mulai berpikir, oh iya betul juga, ini harus kita munculkan juga kegiatan perubahan di Sukatani. Nah, dari mana saya mulai? Akhirnya saya diskusi dengan Pak Kepala Desa saat itu. Kita mulai dengan memberdayakan Karang Taruna. Dulu itu kan Karang Taruna masih terkenal ya. Ya mudah-mudahan sampai sekarang juga masih terkenal. Dan di dalam Karang Taruna itu kan ada pemuda-pemuda. Ya memang mereka kebanyakan belum punya kegiatan. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan perubahan ini, saya mulai tata bagaimana mereka supaya bisa mempunyai kegiatan yang mempunyai ekonomi. Karena kegiatan perubahan sendiri kan bukan hanya kita panen madu,
tapi banyak. Jadi membuat kotaknya, ya, membuat sisiran sarang lebahnya, mencari bibit lebahnya. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwasanya madu yang dihasilkan di Indonesia itu dulu kan orang masih hanya kenal madu Kalimantan, madu Sumbawa, madu Arab. Nah, tapi sekarang sudah lebih berkembang lagi. Jadi ada madu yang dihasilkan dari lebah budidaya dan ada yang madu yang dihasilkan dari lebah liar. Nah, saat itu saya lebih fokus mengedukasi tentang madu dari lebah budidaya. Nah, sehingga di Sukatani itu kita mulai mengedukasi kepada Karang Taruna madu yang dihasilkan dari lebah budidaya. Bagaimana cara budidaya lebah? Nah, madu yang dihasilkan dari lebah budidaya itu juga ada lebah budidaya sendiri, ada 3 macam yang menghasilkan madu. Satu lebah yang disebut Apis mellifera, yang itu berasal dari Eropa. Itu zaman Pak Harto dulu berkunjung ke Rumania, beliau diajak ke peternakan lebah, sehingga pengalaman beliau itu dibawa ke Indonesia dan dikembangkan. Itu lebah Apis mellifera, atau sekarang lebih dikenal lebah unggul. Nah, itu lebah yang bisa dibudidayakan untuk menghasilkan madu. Yang kedua ada juga lebah apis cerana. Lebah apis cerana itu lebah lokal yang suka ada di rumah-rumah kan. Mungkin juga kadang-kadang warga, oh rumah saya ada lebahnya gitu kan. Nah, itu lebah jenis apis cerana atau lebah lokal yang juga menghasilkan madu. Terus ada juga lebah trigona seperti lalat ya, kecil-kecil. Nah, itu juga menghasilkan madu yang kita kenal bahasa Indonesia itu kelanceng, ya, kelanceng. Nah, dari situ kita mulai mengedukasi Karang Taruna bagaimana untuk berbudidaya lebah sehingga mereka punya kegiatan, punya lapangan pekerjaan dan bisa menghasilkan uang dari kegiatan tersebut. Nah, jadi saya bikin semacam divisi-divisi atau bagian-bagian. Satu, mereka yang cari bibit lebah di kampung-kampung, ya. Kalau di kita kan nggak ada hutan, tapi kampung kan, yang banyak pohonan atau rumah-rumah yang mungkin keluarga agak khawatir ada lebahnya. Nah, itu kita bantu mencari. Nah, itu saat itu saya bilang kalau Anda dapat bibit lebah 15.000 kita bayar tahun 86. Terus ada juga kita juga mengedukasi mereka untuk membuat peralatan ternak lebah, membuat kotak, sisirannya dan sebagainya. Nah, itu nanti kotak itu dijual, ya, dijual dan itu juga hasilnya mereka bisa mendapatkan hasil penjualan dari kotak. Terus juga dari situ saya juga diskusi dengan Pak Kepala Desa, kalau bisa nanti Sukatani itu dulu cita-cita saya menjadi lumbung perlebahan Jawa Barat. Karena saat itu juga saya sering jalan dengan Pak Solihin GP. Saat itu beliau juga memang sangat aktif di dalam mengembangkan perlebahan sebagai Sesda Lobang saat itu. Saya berhayal itu dulu Sukatani akan menjadi lumbung perlebahan Jawa Barat. Ya, itulah perjalanan kenapa kita namakan madu ini madu Sukatani. Itu sejarahnya. Oke, dari ketiga spesies lebah itu yang sekarang dibudidayakan lebih fokus yang mana, Pak Haji? Semuanya tetap masih kita budidayakan. Baik lebah unggul, lebah cerana atau lebah lokal maupun lebah trigona, ya, atau kelanceng. Tapi memang dari ketiga jenis itu yang lebih produktif atau lebih banyak menghasilkan madu itu dari lebah jenis unggul. Nah, serata keduanya lebah jenis lokal, serata ketiganya lebah jenis kelanceng. Tapi sekarang itu banyak yang banyak dipasarkan itu dari 2 jenis lebah, lebah unggul dan lebah cerana, lebah lokal. Lebah kelanceng juga ada tapi hasil sedikit. Jadi sekarang itu kalau kita membeli madu lebih banyak bersumber dari panen lebah
unggul dan lebah lokal. Semakin banyak madu yang dihasilkan itu semakin menguntungkan berarti kan ya? Ya betul. Semakin sedikit madu yang dihasilkan semakin mahal atau tidak Pak? Ya begini, kita kembali ke sejarah lagi. Jadi tahun 86 itu memang panen madu berlimpah ruah. Kenapa berlimpah ruah? Pertama, peternak lebahnya masih sedikit. Orang yang usaha lebah itu masih sedikit. Yang keduanya pakan lebah masih berlimpah ruah saat itu. Sehingga ada satu pengalaman peternak lebah itu panen madu tidak bisa dijual. Sampai akhirnya dikasih makan lagi buat lebah. Ya, kenapa? Kenapa kejadian seperti itu? Karena dulu masyarakat itu menjadikan madu hanya sebagai obat. Sehingga demandnya sangat kecil. Nah disitulah peran saya mengedukasi kepada masyarakat, mengubah mindset masyarakat, bagaimana madu itu tidak hanya sebagai obat, tapi juga menjadi sebagai natural suplemen, kebutuhan rutin, yang dia madu itu tidak berbasis kimia. Karena kan dulu banyak kita lihat banyak produk-produk suplemen yang untuk kesehatan, tapi kan banyak unsur kimianya. Ini kan bahaya untuk kesehatan kan. Sehingga di situ saya mulai sosialisasi kepada masyarakat. Kalau Anda mau sehat, minum madu. Anda mau sehat, minum madu. Jadi bukan hanya sebagai obat. Sehingga demand mulai meningkat, ya. Demand mulai meningkat. Alhamdulillah saat itu juga supply-nya masih imbang. Antara supply dan demand itu masih imbang. Itu tahun 86 sampai tahun 90 itu berlimpah ruah panen madu. Permintaan dan ketersediaan masih seimbang. Masih imbang antara permintaan dan ketersediaan. Nah, waktu berjalan, ya. Tapi setelah berjalan sampai dengan sekarang, itu klimaksnya tahun 2010, itu mulai kita krisis madu asli lah, ya. Karena apa? Karena kan begini, jadi saya juga perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa kita juga untuk mendapatkan madu perlu sekarang ini ya, saat ini ya, bukan tahun 86 tapi saat ini, ya harus sedikit hati-hati. Karena kalau saya melihat itu, madu yang melihat sekarang itu ada madu asli, ada madu separuh asli, ada madu tidak asli kan gitu kan? Itu yang mau saya tanyakan, karena melihat di sini, ini Pak Haji ini mengklaim natural and original bee honey ya. Memang ada madu yang enggak natural ya Pak? Seperti apa itu? Iya, jadi ini perjalanan kan, kita kembali ke perjalanan. Jadi tahun 2010 itu mulai klimaksnya itu panen madu berkurang, ya, panen madu berkurang. Kenapa panen madu berkurang? Karena penyebabnya pakan lebah sudah banyak ditebang, seperti mungkin perlu kita ketahui, salah satu tanaman sebagai sumber madu itu adalah randu, ya, randu. Nah itu yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah banyak ditebang. Kalau zaman Pak Harto dulu, memang dihimbau supaya masyarakat tidak tebang tanaman randu. Ya, jadi masyarakat masih menjaga itu tanaman randu kan. Nah setelah bergeser bergeser kebijakan pemerintah, masyarakat akhirnya sekarang banyak menebang tanaman randu, padahal itu pakan lebah. Nah itu artinya imbas daripada kenapa madu mulai berkurang panennya. Salah satunya tanaman sebagai sumber madu banyak tebang. Yang keduanya iklim. Iklim sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kapan musim panas, kapan musim hujan. Itu pun sangat berpengaruh terhadap panen madu bisa banyak atau tidak. Karena seperti sekarang misalnya musim randu mulai mekar, ya kan bunganya, ya. Tiba-tiba panas terus. Nah itu juga akhirnya kering dia bunganya. Tidak ada sumber madu di dalam bunganya. Atau kita kenal tuh nektar ya. Nektar itu cairan manis yang ada di dalam bunga, dihisap lebah baru menjadi madu dia, melalui proses perut lebah kan. Yang kedua misalnya musim randu juga atau rambutan, bagus deh bunganya keluar. Tapi
hujan terus-menerus, itu juga akan rontok. Nah itu juga berimbas kepada produksi madu atau panen madu. Jadi artinya kalau dulu tahun 86 sampai tahun 90 itu kan musim itu bisa diprediksi, kapan hujan, kapan panas kan gitu kan. Nah yang ketiganya karena demandnya semakin tinggi, produksinya makin berkurang, ya. Terus peternak lebahnya semakin banyak, sehingga di sini terjadi persoalan baru, ya. Timbullah yang kita katakan madu asli, madu sintetis, madu palsu kan gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu masyarakat ketahui. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau mau sehat minum madu. Kalau sekarang ini ya, yang dibeli madunya betul atau tidak, asli atau tidak. Kalau tahun 86 sampai tahun 90 sampai tahun 2000 lah, Jamin asli ya. masih aman. Kalau sekarang kita betul-betul harus waspada. Nanti kita akan belajar bagaimana ciri-cirinya madu yang asli dan yang setengah asli kata Pak Haji tadi ya. betul. Usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.